Ini begini, tiada Tuhan selain Allah. Kan begitu. Ya kan? Nah, kalau di kitab Anda, nah kan? Nah, kalau di kitab Anda tolong dijelaskan apa yang bisa mengimbangi atau bisa mengalahkan dari pernyataan dari ajaran saya itu. Baik, gampang itu. Tuhan dari negeri-negeri lain itu berhala kalau dari tempat kami itu. Termasuk Tuhan Anda, Allah itu adalah berhala belaka. Karena itu adalah Tuhannya orang Quraisy yang disembah oleh pagan Quraisy. Lalu diambil, lalu dijadikan Tuhan oleh umat Islam. Dikatakan itu Tuhan di dalam Bible. Padahal nggak pernah itu jadi Tuhan gitu loh. Tuh timbangannya kemana? Itu. Apa? Ada datanya Anda berbicara begitu? Ada lah, gimana? Perlihatkan ke saya. Baik, kita tampilkan ya teman-teman ya. Nih. Karena saya ingin berbicara hanya sekedar teori, atau hanya sekedar mulut, atau hanya sekedar pemikiran kita sendiri yang muncul. Baik, saya ingin bicara dengan Di mana? Udah siap? Ya. Oke, baik. Baik. Saya baca ini ya di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa, maksudnya Allah bangsa-bangsa ini adalah non-Israel. Ya. Okay. Adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Jadi ayat ini berbicara mengenai fakta bahwasanya bangsa-bangsa non-Israel itu memang penyembah berhala. Dan itu dibuktikan oleh fakta, dibuktikan oleh kenyataan. Mau saya buka pikiran Anda. Oke, coba. Saya coba. Nih. Sekarang ini tahun 2025. Kita mundur dulu ke belakang, mundur. Sekitar tahun 1 Masehi atau di zamannya Yesus. Sekarang saya tanya di Indonesia udah ada agama nggak? Belum ada. Ada, kok belum ada? Ada agama nenek moyang. Oh ya, oke. Iya, contoh Anda berasal dari mana nih? Saya dari Kota Palu. Oke, dari Palu. Coba, ketika Anda mengeksplor, ketika Anda menggali fakta-fakta sejarah tentang daerah Anda saja nih. Anda jangan pindah kemana-mana. Di Palu, ketika belum masuk Islam, belum masuk Kristen, belum masuk Hindu, belum masuk Buddha, belum masuk Konghucu. Waktu itu mereka agamanya apa? Saya kurang tahu. Nah, ini makanya Anda perlu menggali sejarah. Betul tidak waktu itu agama mereka agama leluhur? Oh ya, sepakat. Oke. Betul. Apa yang mereka puja, apa yang mereka sembah-sembah pada waktu itu? Ya, seperti adat-adat atau berhala-berhala sih setahu Iya, saya. arwah mereka mempersembahkan persembahan mereka itu kepada arwah-arwah. Mereka datang kepada batu besar, mereka datang kepada pohon besar. Karena memang tidak ada jawaban dari Tuhan. Dulu semua bangsa di muka bumi ini dulu mencari-cari. Ya kan? Tapi tidak ada jawaban. Tuhan tidak berkenan. Gitu loh. Makanya ketika Anda menggali penggalian misalnya di pedalaman Papua, di pedalaman Kalimantan, di mana-mana, dimanapun di seluruh muka bumi ini, belahan dunia ini, ada agama-agama leluhur pada waktu itu. Mereka mempersembahkan sesuatu kepada pohon besar, kepada arwah, kepada bintang-bintang di langit. Karena mereka mencari-cari itu. Makanya Tuhan hanya berfirman dengan perantaraan Abraham pada waktu itu. Karena Abrahamlah satu-satunya orang benar pada waktu itu di muka bumi. Nah, Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia itu dengan perantaraan satu orang. Nah, dan keturunan Abraham itu, Abraham punya anak, beranak pinak orang Israel. Nah, Tuhan berbicara kepada mereka. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, memberikan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan kepada bangsa Israel, dia juga membuat tanda-tanda dan mujizat di hadapan bangsa-bangsa pada waktu itu, termasuk membelah laut Teberau, ya kan, dan lain sebagainya ketika dia membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, makanya di dalam Bible itu dikatakan segala Allah bangsa-bangsa lain, ya termasuk orang Mesir, orang Arab, orang mana, itu adalah berhala.
Karena mereka menyembah patung-patung, berhala-berhala emas, ya kan, rasi-rasi bintang dan lain sebagainya. Termasuk orang Arab juga di situ juga sama. Dan kalian juga mengakui kan bahwa nenek moyang Muhammad sebelum Muhammad lahir kan orang Arab menyembah berhala. Kalian akui nggak itu? Orang-orang sebelum Muhammad lahir, masyarakatnya, nenek moyangnya, kampung halamannya itu para penyembah berhala, betul nggak? Betul, makanya semua bangsa-bangsa pada waktu itu. Makanya ketika Yesus datang, kemudian keyakinan atau kepercayaan orang Israel ini disebarkan kepada seluruh bangsa. Makanya sampailah ke Samosir, ya kan? Yang dulu nyembah batu-batu, pohon-pohon. Nah, sekarang udah ganti mereka. Mereka udah disadarkan. Ini adalah batu-batu hanya patung-patung tuangan belaka. Ya kan? Tuhan tidak tinggal di batu-batu seperti ini. Ya kan? Seperti itu. Lalu diberitakanlah juga itu sampai kemana, sampai ke Jawa, sampai kemana, sampai ke Jepang, sampai ke Cina, sampai ke Amerika, semua diberitakan. Jadinya dulu bangsa-bangsa, makanya ada dalam Bible, bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang ajaib. Makanya pemberitaan tentang Yesus itu diberitakan kepada segala bangsa. Sehingga bangsa-bangsa itu matanya terbuka. Mereka tidak lagi seperti dahulu, seperti itu. Itu. Nah, sekarang muncul agama Islam abad ke-7. Bilang-bilang bahwasanya Tuhannya orang Quraisy itu adalah Tuhannya yang disembah Bani Israel. Ya, itu adalah tipu daya yang nyata. Sejak kapan bangsa Israel itu mengenal yang namanya Allah itu? Nggak kenal. Jangankan kenal, di dalam bahasa Ibrani saja kata itu nggak pernah ada, nggak pernah muncul. Abang orang Palu kan? Nah, ada nggak bahasa Palu itu tukruk-kukruk? Ada nggak? Ada nggak? Ya, nggak ada, memang nggak ada. Kalau misalnya saya bilang begini, sesungguhnya mereka menyembah tukruk-kukruk. Boro-boro menyembah tukruk-kukruk, orang bahasa itu nggak ada kok. Nah, sama juga orang Israel, ya kan? Mereka itu berbahasa Ibrani. Ada kalian bilang mereka dahulu menyembah Allah. Sejak kapan Allah saja nggak ada dalam kamus bahasa Ibrani? Buka kamus bahasa Ibrani, nggak ada kata Allah, itu nggak pernah ada. Gitu loh. Makanya itu fitnah yang nyata begitu, Bang. Sudah lengkap. Saya coba menjelaskan secara logis itu. Saya nggak mau dogma-dogmaan. Sebelum saya mengeluarkan pernyataan terakhirku, saya ingin bertanya, Anda sampai berani atau sampai bisa menyampaikan fakta data-data ini, latar belakang Anda apa sampai bisa mempelajari hal-hal ini agak Iya, dulu panjang ceritanya, tapi intinya begini. Saya itu ingin mencari kebenaran, makanya saya baca Bible, saya baca sampai selesai. Kemudian Al-Quran saya baca sampai selesai. Saya bandingkan, saya pelajari lagi literatur-literatur lain, hadis-hadis saya baca. Sehingga saya sampai pada satu kesimpulan. Bahwa Islam dan Kristen itu memang nggak nyambung. Nggak ada ininya, nggak ada kaitannya. Kristen datang dari tengah-tengah Israel, diajarkan oleh Yesus. Islam datang dari tengah-tengah orang Arab, diajarkan oleh... Masih belum ketahuan ini siapa yang ngajarin agama Islam ini. Gitu loh. Kemudian Islam ini mengait-ngaitkan dirinya kepada nabi-nabi di tengah-tengah orang Israel. Yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Sama misalnya ada orang India sana. Dia ngaku dapat wahyu. Saya dapat wahyu dari Tuhan. Bahwasannya begini. Sejak kapan? Sejak kapan? Agamanya dia saja nggak jelas. Coba yang di India ini agamanya apa? Kristen bukan, Yahudi bukan. Tapi ngomong-ngomong tentang Bible itu juga. Nah, Muhammad dulu agamanya apa? Nah, makanya saya punya tema bagus nih. Saya punya tema bagus nih. Kalau teman-teman mau ini ya. Jadi dulu sebenarnya agama Muhammad itu apa, Bang? Nih. Apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro? Coba. Oke.
Tolong jelaskan sama saya. Ya makanya coba sekarang Anda coba berpikir coba apa agama Muhammad sebelum gua kira. Dia bukan Yahudi. Bukan Nasrani, betul? Ya. Lalu ketika dia Tuhan berfirman kepada Yesus, Tuhannya agama apa coba? Karena Tuhannya beda-beda. Iya kan? Masih belum paham juga dia. Bang, ini saya kasih contoh ya, gini. Ada orang Hindu, ada orang Islam, ada orang Kristen, bertiga kumpul. Oke? Ya. Terus orang Kristen bilang begini. Sesungguhnya Tuhan telah berfirman kepada saya. Nah, ketika orang Kristen bilang Tuhan berfirman kepada saya, itu siapa? Allah, Yesus, atau Ida Sang Yang Widiwasa? Ya, sekiranya dari menurutku, dari ajaranku, sepertinya Muhammad. Nah, makin parah lagi. Oke lah bang, saya naikkan dulu muslim yang lain ya bang ya. Oke, tunggu sebentar, terakhir. Anda bisa membawa saya ke agama Anda. Gini. Saya itu bicara seperti ini itu bukan mau merubah agama. Tidak. Karena kenapa sampai saya ingin mau klarifikasi ini? Inilah tujuan saya sebenarnya. Anda mau meninggalkan agama Islam? Kalau memang Anda mau membantu saya, ayo saya siap. Ya, apa kira-kira yang membuat Anda ingin meninggalkan agama Islam? Karena menurutku saya belum dapat feel-nya dari sekecil. Belum dapat. Karena banyak sesuatu hal yang belum saya dapat dari faktor. Baik. Begini ya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya Anda menjadi pengikut Yesus tanpa pertobatan. Jadi pertama-tama itu yang paling penting itu adalah hidup baru. Makanya jadi orang Kristen itu artinya hidup baru. Makanya ketika Anda memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, Anda itu dibaptis, dimasukkan ke dalam air. Itu tandanya bahwa hidup Anda yang lama itu sudah dikuburkan. Mati hidup Anda yang lama itu. Lalu Anda keluar dari air, artinya Anda dibangkitkan dengan hidup yang baru. Seperti itu. Hidup yang menjadi milik Yesus. Ketika Anda menjadi pengikut Yesus, Anda itu milik Dia. Ketika Anda milik Dia, Anda itu melakukan keinginan-keinginannya. Amin. Seperti itu. Sekarang ini kan Anda milik Muhammad ini. Jiwa raga Anda itu sebenarnya Anda ini milik Muhammad. Betul. Ya kan? Nah makanya Anda mengikuti kemauan-kemauan Muhammad. Makan pakai tangan kanan, kamu ikut makan pakai tangan kanan. Karena setan makan pakai tangan kiri. Betul. Pagi-pagi Anda ambil air, tarik air. Begitu kan? Baru embus. Begitu betul. Nah, itu semua karena Muhammad, betul. Karena Anda sebenarnya mengikuti apa kata Muhammad, benar? Ya. Nah, secara Anda tidak sadar sebenarnya Anda itu sudah dikendalikan, sudah dikontrol oleh Muhammad. Betul? Ya. Iya. Karena dari dulu memang, saya ingin beberapa kali sih saya coba ini. Karena sebenarnya inti agama itu gini, Bang. Ya bukan agama sih, ya tapi pakai bahasa kalian saja lah gini. Sebenarnya intinya itu adalah menempatkan sesuatu itu menjadi penguasa Anda, penguasamu yang mengendalikan dirimu. Jika kamu jadi orang Muslim, sebenarnya kamu nanti akan membuat Muhammad itu mengendalikan hidupmu, betul nggak? Ya. Jadi kamu mengikuti apa yang diperintahkan Muhammad. Contoh, kamu diperintahkan masuk kamar mandi pakai kaki ini, keluar pakai kaki itu, betul? Ya kan, pagi-pagi Anda nanti ambil air, ya kan? Betul nggak? Ya. Terus Anda harus begini, jenggot Anda nanti harus begini, ya kan? Celana Anda nanti cingkrang, begini-begini. Jadi Anda membuat diri Anda itu diatur, dikendalikan, dikuasai oleh Muhammad. Nah ketika Anda jadi Kristen, sebaliknya Anda nanti dibuat
supaya Yesus mengendalikan hidup Anda. Supaya Yesus menjadi Tuhan, menjadi Tuhan di dalam hidup Anda. Begitu. Karena saya Sehingga selalu ketika Anda jadi Kristen, Yesus mengendalikan, menguasai, mengatur, memimpin hidupmu. Itu intinya sebenarnya. Jadi Islam, Muhammad jadi Tuhanmu, jadi Kristen, Yesus jadi Tuhanmu. Nah, ketika saya pelajari, Bang, saya pilih Kristen, Bang. Saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Tuan saya yang mengendalikan, yang mengatur hidup saya. Seperti itu. Nah, jadi apa yang membuatmu berat, apa yang membuatmu menunda-nunda untuk ganti Tuhan dari Muhammad menjadi Yesus? Apa yang membuatmu kau tunda untuk mengganti Tuhanmu? Silakan. Karena saya sering mendengar, saya suka yang namanya mendengar yang mana perdebatan atau sejarah-sejarah orangnya, ya kan? Saya suka mendengarnya. Karena itu menurutku menambah saya Bukan. Maksudnya biar kita nggak kemana-mana dulu, Bang. Maksudnya apa yang membuat dirimu menunda-nunda untuk ganti Tuhan dari Muhammad menjadi Yesus? Ya, artinya saya butuh namanya orang yang betul-betul bisa meyakinkan saya tadi seperti pernyataanku di awal tadi. Ya kan, kalau memang Anda bisa meyakinkan masuk logis dari ini, ya kan? Oke, sekarang begini. Anda ini kan sekarang ini menuhankan Muhammad. Betul? Ya. Nah, sekarang gimana? Kenapa Anda tidak mau mengganti Tuhanmu? Ganti Tuhanmu dari Muhammad menjadi Yesus. Kenapa? Ganti Tuhan dari menuhankan Muhammad menjadi menuhankan Yesus. Kenapa? Apa yang membuatmu berat? Sebenarnya bukan berat sih, cuma saya butuh hanya keyakinan ini, keyakinan iman saya. Mana yang lebih saya dominankan, dan mana yang lebih saya rasakan di dalam hati saya. Oke, sekarang begini. Muhammad ada di kubur, betul tidak? Bagaimana? Menurut agama Anda, Muhammad ada di kubur, betul? Ya. Nah, menurut kekristenan, Yesus naik ke surga. Ya. Ini sederhana saja, ini sederhana ini. Jangan berat-berat, soalnya Anda ini yang masih ringan-ringan. Kalau berat-berat nanti nggak sanggup. Gini, secara logis, secara akal sehat saja, mana yang lebih pantas diikuti? Orang yang ada dalam kubur atau yang naik ke surga? Ini ke surga dong. Nah iya, kenapa Anda masih nekat mengikuti yang dalam kubur? Ayo. Nah, itu saja dipikirkan, jangan terlalu banyak-banyak. Nanti memang gini, nggak semudah membalik telapak tangan gitu loh. Artinya butuh proses, butuh perenungan, ya kan? Butuh yang namanya perjuangan untuk memahami itu, merenungkan itu siang dan malam sebelum Anda mengambil keputusan, ya. Karena jadi Kristen itu nggak segampang, ya ambil syahadat. Aku bersaksi, aku sah, nggak gitu. Nggak. Ya boleh, setelah live streaming ini berakhir nanti, tolong DM saya. Boleh. Intinya saya sampaikan kepada Anda itu saja dulu renungi, nanti masalah itunya nanti ke belakang ya Bang ya. Baik. Oke, saya ucapkan sampai jumpa, sampai ketemu lagi besok, saya tunggu kabarnya. Terima kasih. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi Edis dengan seorang pria, di mana bisa kita lihat, kita bisa menghargai cara seorang pria ini berdiskusi dengan penuh sopan dan rasa hormat. Diskusi seperti ini sangat menyenangkan dan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk mendengarkan perspektif yang berbeda dengan terbuka. Sikap saling menghormati dan kesediaan untuk mendengarkan sangat penting, dan saya merasa kita semua bisa belajar banyak dari pendekatan yang seorang pria tunjukkan. Dan saya juga merasa bahwa suasana diskusi yang penuh penghargaan ini menciptakan ruang bagi setiap peserta untuk berbicara dengan nyaman, tanpa takut disalahpahami. Ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana komunikasi yang baik bisa memperkaya perdebatan tanpa harus mengorbankan rasa saling menghormati. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk
terus berinteraksi dengan cara yang konstruktif dan penuh pengertian. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak, ambil nilai positif, buang nilai negatif, dan jangan lupa subscribe, share, komen, dan like video ini. Tuhan Yesus memberkati.